Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, sabah nur. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tentunya kamu dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Ibu cintai, hari ini pembelajaran akidah akhlak bab 2, akhlak terpuji. Akhlak terpuji 1, persaudaraan dan persatuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang lemah sehingga tidak dapat hidup seorang diri. Setiap orang membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Hidup manusia itu harus bersama-sama dengan orang lain. Disinilah bukti bahwa secara kodrat manusia dalam kehidupannya harus bersatu dan bersaudara. Bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu dijadikan dalam keadaan keluh kesah. Digambarkan pula dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Pertikaian, perpecahan, dan pertengkaran sesama manusia antar satu suku bangsa dan suku bangsa lain hanya akan menjerumuskan manusia ke lembah kerusakan dan kehancuran. Di dalam Al-Quran maupun hadis banyak kita dapati perintah yang menyuruh manusia agar hidup bersatu dan bersaudara. Di dalam pepatah dikatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. 2. Sesama muslim bersaudara. Dalam hidup bernegara, masing-masing bangsa mempunyai batas wilayah dan tradisi atau adat istiadat daerahnya masing-masing. Ciri-ciri itu sekedar membedakan dan memudahkan organisasi pemerintah. Islam mengajarkan batas wilayah hanyalah merupakan sekedar alat untuk mempermudah pengaturan administrasi dan kebudayaan. Islam mengajarkan bahwa dimanapun orang Islam bertempat tinggal, semuanya adalah saudara. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-muslimu ahul muslim, wala yazlimuhu wala yuslim." Orang Islam itu saudara orang Islam. Janganlah seorang Islam menganiaya saudaranya dan jangan membiarkan tersiksa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Rasulullah SAW menegaskan kepada kita akan pentingnya persaudaraan yang disebut ukhuwah Islamiyah atau persatuan dan persaudaraan sesama muslim. Yang dimaksud ukhuwah Islamiyah ialah teguh dan eratnya perhubungan antara orang Islam dan orang Islam lainnya.
yang dipatri dengan cinta kasih, tolong menolong, saling mengusahakan kebaikan, dan menolak segala macam kebinasaan. Nabi SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'do. Seseorang mukmin bagi sesama mukmin bagaikan satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Apabila ajaran persaudaraan dan persatuan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ini telah dilaksanakan oleh masyarakat muslim dimanapun mereka berada, pasti akan melahirkan persatuan dan persaudaraan, dan akhirnya akan menimbulkan ketentraman dan kedamaian. Perpecahan antara sesama umat Islam sangat membahayakan kejayaan Islam dan umat Islam. Contoh, satu keluarga yang tidak kompak dan tidak bersatu dalam mengadakan suatu acara pasti tidak akan berhasil dengan baik. Islam melarang umatnya berpecah belah, bermusuhan atau saling caci mencaci dan benci membenci. Keagungan dan ketinggian ajaran Islam akan merosot dan suram jika pengikutnya tidak memelihara ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Sampai di sini dulu pembelajaran akidah halak. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Tugas kalian adalah tulis surat Al-Imran ayat 103 dan tulis surat Al-Hujurat ayat 10. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.